Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bapak Muhammad Nasuha. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kelas 12 dengan tema Beriman kepada Qadha Qadar. Sebelum mulai pembelajaran, bacalah Al-Quran Surah Ar-Ra'd 13, ayat 11-15 dengan tartil. Semoga, dengan pembiasaan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan dalam memahami materi ini dan mendapatkan ridha-Nya. Amin. له معقبة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشاء إلا كبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظللهم بالغدو والأصال. Kali ini kita akan membahas 1. Pengertian beriman kepada Qadha Qadar. 2. Dalil nakli beriman kepada Qadha Qadar. 3. Kaitan antara takdir, ikhtiar dan tawakal. 4. Fungsi iman kepada Qadha Qadar dalam kehidupan sehari-hari. 5. Perilaku cerminan iman kepada Qadha dan Qadar. 6. Penerapan karakter. Dan 7. Kesimpulan. Amatilah gambar di bawah ini. Bagaimana pendapatmu tentang gambar di atas jika dihubungkan dengan iman kepada Qadha dan Qadar Allah? Pembahasan pertama adalah pengertian beriman kepada Qadha Qadar. Qadha Qadar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Qadha secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran, atau sifat. Qadha secara istilah, yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz, papan yang terpelihara sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun qadar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa, qadir, atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ciptaan Allah ada kalanya terwujud setelah melalui proses alam atau mengikuti hukum sebab akibat, yakni disebut al-khalqu, seperti wujudnya anak karena adanya orang tua, dan wujudnya harta benda karena hasil usaha manusia. Ada kalanya ciptaan Allah terwujud seketika tanpa proses, yakni disebut al-amru, kun yakun jadilah, maka jadi, seperti wujudnya Nabi Isa tanpa ada bapaknya. Wujud mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia karena sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, qadar dan takdir merupakan perwujudan atau realisasi dari qadha. Hubungan antara qadha dan qadar sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Qadha adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itu bernama qadha atau takdir. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa menggunakan kata-kata takdir, padahal yang dimaksud adalah qadha dan qadar. Takdir itu sendiri dibagi atas dua hal, yaitu takdir mubram dan takdir muallaq. Pertama, takdir mubram. Takdir mubram ialah takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah atau tidak dapat diubah oleh siapapun. Contoh-contoh takdir mubram, antara lain, sebagai berikut. A. Setiap makhluk pasti akan mengalami mati atau seseorang pasti hanya punya satu ibu kandung. B. Manusia pasti mempunyai akal, pikiran, dan perasaan. C. Di alam semesta ini setiap benda bergerak menurut sunatullah. Artinya, segala sesuatu berjalan menurut hukum kekuatan, ukuran, sebab, dan akibat yang telah digariskan oleh Allah. Kayu mempunyai kemampuan berbeda dengan besi. Kekuatan tenaga manusia berbeda dibandingkan dengan gajah, matahari, bulan,
bintang, dan planet-planet hingga benda-benda yang terkecil bergerak sesuai dengan garisnya, dan waktu tak pernah berhenti. Kedua, takdir muallak. Takdir muallak ialah takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Risalah Jabariyah dan Qadariyah adalah dua contoh aliran teologi Islam yang berbeda pendapat dalam menyikapi qad dan qadar. Jabariyah berpandangan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas dalam hidupnya, dan segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Pandangan ini cenderung membuat hidup sudah ditentukan oleh Allah. Sebaliknya, Qadariyah berpandangan bahwa Allah memberikan kebebasan pada manusia untuk menentukan jalan hidupnya. Oleh karena itu, apapun yang diperbuat oleh manusia adalah berkat usaha dan kemampuannya sendiri, serta tidak ada lagi campur tangan Allah di dalamnya. Dengan demikian, manusia mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada Allah di akhirat. Pemahaman semacam ini cenderung membuat berikut merupakan contoh dari takdir muallak, antara lain seperti contoh berikut. Hasan dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Ia ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi, ia menyadari bahwa penghasilan orang tuanya sangat terbatas sehingga ia mencari cara agar cita-citanya dapat tercapai. Ia belajar dengan tekun sehingga meraih prestasi tinggi dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Di tempatnya kuliah pun, ia masih tetap rajin belajar. Sehingga ia kembali mendapatkan beasiswa. Bahkan ia mendapatkan tawaran pekerjaan dan posisi yang cukup tinggi. Saat ini ia dapat hidup lebih layak daripada orang tuanya karena ia mau mengadakan perubahan, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Pembahasan kedua. Dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Banyak sekali dalil mengenai keimanan terhadap qada dan qadar, antara lain sebagai berikut. Pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah At-Taubah 51. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Artinya, katakanlah, Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikatakan bahwa telah diperintahkan kepada malaikat Jibril supaya menulis 4 perkara, yaitu rezeki, ajal, amal, dan nasib rugi atau untungnya. Adapun dalil akli adalah dalil yang diambil dari akal yang sehat. Akal sehat membenarkan adanya kejadian di luar kehendak dan perhitungan akal manusia. Akal sehat juga mengakui adanya peraturan, ukuran, undang-undang, sifat, serta hukum alam atau sunatullah yang berlaku bagi alam semesta, seperti api bersifat panas, tanah bersifat padat, atau air laut terasa asin. Orang yang ingin pintar harus belajar, ingin kaya harus berusaha, dan ingin merdeka harus berjuang. Allah telah membuat ketentuan takdir bahwa untuk mencapai sesuatu harus dengan berusaha, sedangkan ketentuan-ketentuan itu tidak dapat diubah. Pembahasan ketiga adalah kaitan antara takdir, ikhtiar dan tawakal. Takdir sebagaimana telah dijelaskan adalah takaran, ukuran, ketetapan, peraturan, undang-undang yang diciptakan Allah tertulis di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali dan berlaku bagi semua makhluknya. Takdir ada 2 macam, yaitu 1. Takdir mubram yang makhluk tidak diberi peluang atau kesempatan untuk memilih dan mengubahnya, dan 2. Takdir muallak yang makhluk diberi peluang atau kesempatan untuk memilih dan mengubahnya. Ikhtiar adalah berusaha melakukan segala daya dan upaya untuk mencapai sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki. Menurut bahasa Arab, ikhtiar berarti memilih. 2 pengertian yang berbeda itu tetap mempunyai hubungan yang erat dan merupakan mata
rantai yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh, setiap orang mempunyai kebebasan memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang mencari nafkah dengan berdagang, bertani, berkarya di kantor, berwirausaha, dan lain sebagainya. Tawakal diartikan dengan sikap pasrah dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Dalam bahasa Arab, tawakal berarti mewakilkan, yaitu mewakilkan kepada Allah untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu urusan. Ajaran tawakal ini menanamkan kesan bahwa manusia hanya memiliki hak dan berusaha, sedangkan ketentuan terakhir tetap di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila usahanya berhasil, ia tidak bersikap lupa diri, dan apabila mengalami kegagalan, ia tidak akan merasa putus asa. Pengertian seperti ini merupakan ajaran tawakal yang paling tepat. Takdir, ikhtiar, dan tawakal adalah tiga hal yang sulit untuk dipisah-pisahkan. Dengan kemahakuasaannya, Allah menciptakan undang-undang, peraturan, dan hukum yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Sementara itu, manusia diberi kebebasan untuk memilih dan diberi hak untuk bekerja dan berusaha demi mewujudkan pilihannya. Akan tetapi, setiap manusia tidak dapat dan tidak dibenarkan memaksakan kehendak kepada Allah untuk mewujudkan keinginannya. Bertawakal bukan berarti bahwa seseorang hanya diam dan bertopang dagu tanpa bekerja. Orang yang sudah menentukan pilihan dan cita-citanya tanpa mau bekerja, hanya akan menjadi lamunan atau hayalan semata karena hal itu tidak akan pernah terlaksana. Dalam sebuah hadis yang panjang dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dikisahkan bahwa ketika Khalifah Umar bin Khattab dan pasukannya akan masuk ke negeri Syam dan telah sampai di perbatasan, ada yang menyampaikan laporan bahwa di negeri Syam tersebut tengah terjangkit penyakit menular. Khalifah Umar bin Khattab akhirnya memutuskan untuk membatalkan kepergiannya ke negeri Syam dan kembali pulang ke Madinah. Abu Baidah berkata kepada Khalifah, "Mengapa Anda lari dari takdir Allah?" Khalifah Umar bin Khattab menjawab, "Kami lari dari takdir untuk mengejar takdir pula." Maksud dari pernyataan lari dari takdir menuju takdir itu adalah bahwa mereka memilih meninggalkan takdir yang buruk menuju pada takdir yang lebih baik. Manusia yang telah diberi fitrah dan pengetahuan untuk dapat membedakan baik dan buruk pasti akan senantiasa mampu menaati segala kebaikan dan menjauhi keburukan. Oleh karena itu, sebagai penghayatan terhadap keyakinan akan takdir, ikhtiar, dan tawakal, maka kewajiban kita memilih segala hal yang baik. Adapun ukuran mengenai baik dan buruknya adalah norma yang tercantum pada Al-Quran dan hadis, senantiasa tekun, bersungguh-sungguh, dalam bekerja sesuai dengan kemampuan, bertawakal, berdoa, tidak sombong atau tidak lupa diri, dan bersyukur apabila berhasil serta tidak berputus asa apabila belum berhasil. Pembahasan yang keempat adalah fungsi iman kepada qadar dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Islam itu ajaran yang tinggi, mulia, bersifat universal, sangat sesuai dengan fitrah, suci, indah, sempurna, dan tidak ada ajaran lain yang mampu menandinginya. Salah satu pokok ajarannya ialah keimanan pada qad dan qadar. Setiap muslim dan muslimah wajib beriman bahwa ada qad dan qadar Allah yang berlaku untuk seluruh makhluknya, baik takdir yang menguntungkan dirinya atau sesuai keinginan, maupun sebaliknya. Apapun kenyataannya, kita harus yakin bahwa di balik setiap takdir yang terjadi pasti mengandung hikmah bagi manusia. Di antara fungsi beriman pada qadar dan qadar dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Mendorong kemajuan dan kemakmuran. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diberi ukuran, takaran, sifat, dan undang-undang. Panas, matahari tidak mampu membuat air mendidih, tetapi ia sangat berguna bagi kesehatan manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Selain
sebagai alat penerang yang mengalahkan cahaya bulan dan lampu. Bumi, langit, dan isinya diciptakan untuk manusia sebagai khalifah. Dengan iman kepada takdir, hendaknya manusia dapat menyelidiki dan mempelajari alam, sehingga mampu memanfaatkannya. Bagaimana mungkin manusia dapat memanfaatkan alam jika tidak mengetahui sifat, ukuran, sebab akibat, atau sunatullah? Bagaimana cara memanfaatkan sinar matahari, air terjun, racun, udara, gas, angin, bulu domba, bisa, ular, dan lain sebagainya? Dengan mengimani takdir, maka manusia dapat mempelajari suatu hukum yang pasti sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan manusia. 2. Menghindari sifat sombong. Dengan beriman kepada takdir, seseorang yang memperoleh sukses besar, meraih jabatan yang tinggi, menjadi penguasa, atau memiliki harta berlimpah, ia tidak akan merasa sombong. Sebaliknya, ia menjadi semakin rendah hati. Karena menyadari bahwa sukses yang diperoleh bukan semata-mata hasil usahanya sendiri, kecuali sudah menjadi ketetapan Allah. Tanpa pertolongan dan ketetapan Allah, seseorang tidak akan mampu memperoleh kesuksesan itu sehingga, ketika mendapatkannya, ia justru menjadi tawadlu atau rendah hati, menyadari akan kemudahan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Melatih berhusnuzan, baik sangka. Iman kepada takdir mendidik manusia untuk berbaik sangka pada ketetapan Allah karena apa yang kita inginkan, belum tentu berakibat baik, demikian pula sebaliknya. 4. Melatih kesabaran, seorang yang beriman kepada qada dan qadar akan tetap tabah, sabar, dan tidak mengenal putus asa pada saat mengalami kegagalan karena menyadari bahwa semua kejadian sudah ditetapkan oleh Allah. Akan tetapi, bagi orang yang tidak beriman kepada takdir, kegagalan mengakibatkan stres, putus asa, dan kegoncangan jiwa. 5. Terhindar dari sifat ragu dan penakut. Iman pada qada dan qadar akan menumbuhkan sifat pemberani. Semangat dan jiwa seseorang akan bangkit karena ia tidak memiliki keraguan atau gentar sedikit pun untuk maju. Orang yang beriman itu meyakini bahwa apapun yang bakal terjadi tidak akan menyimpang dari ketentuan atau takdir Allah. Sejarah Islam telah mencatat bahwa Khalid bin Walid pada setiap peperangan tampil gagah berani tanpa rasa takut sedikit pun. Akan tetapi, Allah tidak menetapkan bahwa ia wafat di medan perang. Ia senantiasa diselamatkan nyawanya dan selalu dilindungi oleh Allah, sehingga ia dapat hidup hingga usia tua. Khalid bin Walid wafat di atas pembaringan meskipun terdapat lebih dari 500 bekas luka dalam peperangan. Pembahasan yang kelima adalah perilaku cerminan iman kepada qada dan qadar. Beberapa contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar, antara lain sebagai berikut. A. Yakin terhadap qada dan qadar dari Allah karena pada hakikatnya qada dan qadar tersebut sangat logis, masuk akal. Apabila kita sulit memahaminya, hal tersebut berarti bahwa kita sendiri yang belum memiliki pemahaman secara menyeluruh mengenai hal tersebut. B. Pemahaman yang menyeluruh mengenai qada dan qadar akan melahirkan pribadi yang mau bekerja keras dalam meraih sesuatu. C. Allah tidak akan menyalahi hukumnya, sunnatullah, sehingga manusia harus yakin akan kekuasaannya atas hidup dan kehidupan manusia. D. Kita tidak boleh sombong apabila kita berhasil meraih sesuatu karena semua itu tidak semata-mata atas usaha kita sendiri. E. Tidak boleh putus asa karena senantiasa husnuzan pada keadilan Allah. F. Mampu menyusun strategi, khususnya dalam hal pekerjaan sehingga hasilnya efektif dan efisien. G. Bersyukur apabila memperoleh rezeki apapun bentuknya dan senantiasa bersabar apabila mendapatkan ujian atau musibah. Setelah kita mampu memahami akan qada dan qadar yang merupakan salah satu sendi keimanan umat Islam, kita dapat mengambil beberapa hikmah di antaranya sebagai berikut. A. Allah telah menggariskan hukumnya dalam qada dan qadar.
Dengan pemahaman yang benar, kita mampu menjadi pribadi yang optimistis dengan melakukan doa dan ikhtiar serta tawakal. B. Dengan memahami kodlo dan kodar, kita tidak akan memiliki prasangka buruk, baik kepada Allah maupun kepada makhluknya. C. Kita bisa menyadari bahwa Allah telah membekali manusia dengan berbagai perangkat untuk kehidupannya. Jika kita mampu menggunakannya dengan baik, tentu hasil yang optimal dapat kita raih selama hidup di dunia ini. D. Kita menyadari bahwa manusia diciptakan berbeda-beda dan tentu memiliki hikmah tersendiri, di antaranya untuk saling mengenal dan bekerja sama. E. Dengan memahami kodlo dan kodar, kita dapat menyadari bahwa segala yang diciptakan dan yang terjadi di dunia ini tidak pernah luput dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia tidak pantas untuk berperilaku sombong. F. Manusia berhak memilih untuk melakukan sesuatu. Dengan kesadaran itu, konsekuensi yang akan diterima di akhirat kelak, yang berupa ganjaran surga dan neraka, menjadi keniscayaan bagi setiap manusia. G. Keberhasilan atau kesuksesan bukan sebuah hayalan karena jika kita mau berusaha, Allah pasti akan membuka jalannya. H. Mampu membedakan antara jalan yang baik dan yang buruk karena masing-masing memiliki akibat atau konsekuensinya. I. Menjadi pribadi yang tidak pernah berputus asa dan lupa diri apabila menghadapi sesuatu, baik kesenangan maupun kesedihan. J. Allah tidak pernah menjadikan sesuatu dengan sia-sia. Oleh karena itu, manusia tinggal mempergunakan karunia tersebut dengan sebaik-baiknya. Pembahasan berikutnya adalah penerapan karakter. Dari penjelasan bab ini, kita dapat menerapkan karakter sebagai berikut. 1. Karakter religius. Dari pemahaman beriman kepada kodlo dan kodar Allah, kalian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penerapan yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain adalah A. Mendirikan salat wajib berjamaah, B. Berzikir setelah sholat, dan C. Membaca Al-Quran setiap hari. 2. Karakter jujur. Dengan meyakini iman kepada kodlo kodar diharapkan dapat memberikan motivasi bersikap jujur dalam kehidupan. Penerapan karakter jujur yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Mengerjakan ulangan dengan jujur, B. Membeli barang sesuai dengan harganya, dan C. Mengembalikan barang temuan kepada yang punya. 3. Karakter peduli sosial. Penerapan karakter peduli sosial dalam kehidupan sehari-hari, antara lain adalah A. Membantu teman yang membutuhkan pertolongan, B. Mengeluarkan infak setiap Jumat, dan C. Membantu korban bencana alam. 4. Karakter bertanggung jawab. Penerapan karakter bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, antara lain adalah A. Mengerjakan tugas dari guru dengan sebaik-baiknya, B. Membersihkan ruang kamar setiap hari, dan C. Menjadi ketua kelas dengan amanah. 5. Karakter kreatif. Penerapan karakter tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Melakukan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat, B. Menyusun program. Demikian video pembelajaran ini disampaikan oleh Pak Nasuha. Harapannya video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.